Jadi aku itu masak dibantuin sama satu mbak aja, karena kebetulan satu mbak aku ini nggak pulang dan dia bisa masak. Nah terus kita bagi tugas deh, mbakku ini yang bikin ketupat, aku yang bikin lauknya. Karena aku belum pernah bikin ketupat, aku takut gagal, jadi aku bikin aja yang memang udah sering aku bikin, yaitu adalah lauk saat lebaran. Karena tiap tahun aku emang selalu masak dan aku yang selalu ditugasin di dapur. Nah jadi dia bikin ketupat, aku yang bikin rendang, sayur ketupat, opor, sama semur ya. Nah gimana sih caranya bisa masak besar gitu sendiri sanggup? Caranya pertama aku udah sering melakukannya. Aku udah sering masak rendang dan sayur ketupat karena tiap tahun lebaran aku yang ditugasin di dapur. Kedua caranya adalah siapkan semua bumbu dan kebutuhan yang susah itu H-1 sebelum kamu masak. Jadi H-1 sebelum aku masak, aku tuh udah ngegiling bumbu rendang, udah ngegiling bumbu opor, udah ngegiling bumbu sayur, kecuali bumbu semur karena gampang jadi tinggal diulek dadakan aja. Cuma bumbu-bumbu yang susah yang banyak tuh udah aku giling. Terus apalagi yang susah? Santan. Jadi H-1 juga udah diperes, udah dipisahin antara santan cair sama santan kental, taruh kulkas. Nah jadi di saat hari H kamu masak, bumbu-bumbu yang banyak dan susah itu udah siap gitu. Paling ya kalau misalnya ada tambahan kayak, oh ternyata kurang nih bumbunya, ya tinggal diulek aja dadakan. Tapi bumbu yang banyak tuh udah kamu siapin di H-1. Jadi pas hari H udah tinggal marut labu, motong kacang, siapin ayam, daging. Udah deh, bumbu-bumbunya kan udah disiapin H-1, jadi gak terlalu lama dan gak terlalu susah gitu ya. Jadi ibaratnya tuh masaknya dibagi 2 hari ya, satu untuk siapin bumbu-bumbunya, satu untuk masaknya gitu. Jadinya ya bisa, sanggup, karena kayak gitu caranya. Dan kalau kamu udah sering masak, yakin deh masak kayak gitu tuh kayak gak ada rasanya, capek banget. Setelah masak tuh kerasa banget encoknya. Tapi pas ngelakuinnya, karena aku emang seneng masak, itu happy aja. Paling pegelnya tuh pas ngaduk rendang sama pas nunggu rendangnya mateng, karena lama banget kan matengnya rendang itu. Di video sih kelihatannya sebentar, padahal lama banget. Jadi kayak sauna gitu malah ya di dapur. Cuma kalau suka masak pasti gak bakalan berasa dan malah happy gitu moodnya. Apalagi pas ngelihat orang-orang nyobain masakan kita, terus mereka bilang enak, terus mereka suka, itu tuh udah kayak bahagia banget buat kita. Jadi gitu caranya kalau kalian mau masak besar dibagi 2 hari. 1 hari untuk kalian ngegiling semua bumbunya, 1 hari ya masak, jadi gak begitu berat. Kayak gitu. Jadi yang gak perlu dibantuin sama banyak-banyak orang juga udah bisa gitu. Paling yang repot tuh cuci piringnya ya. Itu pegel tuh pas bagian itu harus dibantuin. Dari Toronto, baru bangun. Kayak gini deh pemandangan dari kamar aku. Lu bahkan nggak tahu tadi. Ini enak banget loh. Bahkan lu nggak tahu tadi lebih aib lagi. Apaan? Ini dia lama gitu. Jadi ya guys, aku salah loh. Jadi microwave, aku kira oven, aku kira microwave karena terlalu canggih alat di sini loh, nggak familiar. Jadi untuk pagi ini tuh aku minumnya mau coklatos hangat. Tapi ini tuh bisa di shake gitu loh, bisa pakai air dingin atau pakai air panas sesuka kalian. Tapi karena ini pagi dan dingin, aku maunya panas, jadi kayak hot coklat gitu. Enak banget sih. Ini lebih light dan lebih creamy. Ya ampun nikmatnya. Aku mau cerita soal red carpet ya semalam. Aduh, itu tuh red carpet pertama kali aku internasional di Toronto International Film Festival mewakili Budi Pekerti. Jadi rasanya tuh bener-bener deg-degan banget. Padahal di sini udah sering red carpet ya, tapi tuh pas di sini tuh, maksudnya di Indonesia udah sering red carpet, tapi pas di sini tuh ya pasti rasanya beda lah ya. Jadi pas aku red carpet kan masuk gitu, terus pas masuk ya pasti nama aku kan udah ada di daftar kayak pemain-pemain film gitu kan. Budi Pekerti kan under Discovery kategori. Jadi pas aku masuk gitu, terus ditepuk tanganin. Terus aku yang kayak, kok pada tepuk tangan sih? Bingung gitu loh. Karena kalau di Indonesia kan
kalau red carpet tuh nggak pernah ada yang tepuk tangan kan, paling kita difoto-fotoin doang. Nah ini tuh pas masuk semuanya kayak pada tepuk tangan gitu, jadi bener-bener menghargai aktor-aktor yang red carpet di situ, dan dia tuh udah tahu aku mewakili film apa. Terus udah kan aku red carpet dan aku kenal-kenalan sama aktor-aktor lain atau filmmaker lain. Dan enaknya ya di sini, sumpah aku punya kebiasaan baru di sini. Aku tuh jadi suka banget muji orang. Kan kalau di Indonesia kalau mau muji orang tuh takut dikira sok kenal gitu kan. Kayak kalau muji orang di Indonesia kan kayak cantik banget gini-gini, takut orangnya tuh apaan sih sok kenal, sok asik gitu. Nah kalau di sini kan karena bule ya, jadi emang muji orang tuh nggak apa-apa banget, nggak akan dikira sok asik. Jadi setiap aku lewat terus ada yang bajunya bagus, pasti aku langsung kayak you're so beautiful, I love your dress, I love your hair. Dan ternyata aku jadi seneng banget kayak ngasih komplimen ke orang. Terus aku kan nggak nyangka ya kalau ada yang kenal aku. Kayak siapa yang kenal aku di sini, kan nggak mungkin ya. Terus tiba-tiba pas aku lagi di sekitar red carpet lagi diem, ada yang nyamperin aku. Kayak umurnya mungkin 30-40 tahun gitu lah, cowok. Terus dia kayak nanya, are you pretty? Terus aku kayak, kok dia kenal gue? Gitu. Terus aku yang kayak, iya. Dan ternyata dia pengen interview aku gak prepare apapun jawabannya. Terus dimarahin sama Iman gara-gara aku jawabnya kepanjangan. Jadi kan harusnya jawabnya tuh singkat-singkat aja ya. Tapi namanya juga grogi ya, di otak saya tuh kata-kata nyampur gitu kan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terus aku tuh kalau grogi malah jadi jawabnya panjang-panjang dan ngomongnya tuh nyerocos gitu. Aku tipe yang kayak gitu kalau grogi. Jadi panjang banget tuh aku jawab, segala-gala disebut gitu. Terus kata Iman, panjang banget sih jawaban lo. Namanya juga grogi ya guys, pertama kali di International Festival. Enak banget. Lihat gelang red carpetnya sampai lupa dilepas. Hanya seseneng itu gitu loh red carpet di sini. Berasa kayak ih, aku penting loh. Era pas rata-rata ditepuk tanganin terus pada tahu nama aku. Oh my god. Pengalaman yang luar biasa sekali. Nah, itu kan baru red carpet ya. Tapi jadwal aku di sini di TV itu masih banyak banget. Kayak hari ini aku mau nonton, terus besok itu world premiere Budi Pekerti, tepuk tangan semua. Jadi besok itu Budi Pekerti akan pertama kali world premiere di Toronto International Film Festival. Kayak kita bahkan di Indonesia aja belum premiere, tapi kita premiere pertama kali di TIFF. Jadi kayak seneng banget, grogi banget. Film Budi Pekerti bakalan ditonton sama orang dari berbagai macam negara. Gak ngerti lagi nanti gimana komen mereka. Dan gimana ya, deg-degan lo, deg-degan gak sih? Deg-degan lah, gila. Can't wait. Pokoknya aku gak sabar banget buat teman-teman juga nonton filmnya pas filmnya keluar di Indonesia. Sumpah kalian harus banget sih nonton film ini karena benar-benar relate sama kehidupan sekarang ini loh, dimana orang bisa ngebully orang secepat itu di sosial media. Terus kalian kapan lagi ngelihat Angga di chat kuning, jadi tiktokers, joget-joget pakai soft lens, terus berbahasa Jawa? Kapan lagi ngeliat Angga? Biasanya kan liat dia kayak opa Korea ya, terus tiba-tiba dia jadi apa ya? Beda banget. Beda banget loh. Ini karakter paling beda. Karakter Angga paling beda gitu. Dan aku sampai ditindik hidungnya, berbahasa Jawa juga, Kromo Inggil yang aku cerita kemarin. Pokoknya tungguin November di Indonesia. Jangan kalah sama orang Toronto, orang Indonesia juga harus bangga sama karya sendiri. Dan film Budi Pekerti itu satu-satunya film dari Asia Tenggara yang ada di Toronto International Film Festival. Jadi aku tuh kayak overwhelmed banget, terharu banget, seneng banget. Aku gak nyangka di perjalanan karir aku bisa dapet kesempatan ini, mendapatkan peran yang gak pernah aku dapetin sebelumnya, main film festival. Aku udah ngefans banget sama karyanya Karegas. Dan kita pertama kali tuh ketemu di Jogja, aku gak nyangka bisa kerja bareng sama dia. Walaupun di dalam hati ya aku kayak, ya Allah please ya Allah pengen kerja bareng Karegas.
dikabulin tuh, kekuatan doa dan manifestasi yang positif gitu ya. Jadi aku tuh masih kayak mimpi gitu loh bisa ada di sini. Jadi aku benar-benar seneng sekali. Nah, ini si Iman, lo muncul bentar. Apa? Jangan kira kita di sini. Oh ya, jangan ada gosip. Gosip ya, tahap jangan kedua lagi ya. jangan kira kita di sini. Wow, Prilly Iman keluar Ada negeri apa? bareng, ada apa? Jadi Iman adalah eksekutif produser Budi Pekerti. Betul sekali. Jadi Ya. aku juga makasih loh sama dia, makasih udah ngajak gue. Ya, terima kasih. Ya, silakan Anda boleh lanjut lagi Ya. beraktivitas. Terus di situ juga ada produser satu lagi tapi lagi nyetrika ya dan lagi nggak pakai jilbab, nggak bisa ditunjukin. Ya, nih produser satu lagi nih. Annyeong. Ini yang membawa makanan ini ya, instan ini ya. Tapi kita nggak bisa lupa ya. Jadi kita sama-sama menyumbang, Kearifan lokal. sama-sama menyumbang Tapi makanan. ini yang bikin Prilly enak jujur. Sebenarnya ini kan cuma diseduh Oh, iya. doang. Enak. Ini coklatos. Coklatos enak. Ada satu lagi di Tapi ini enak sih. mobil aku. bener. Ya ini sih cuma nyeduh doang, tapi karena Ya. coklatos udah enak jadi ya udah ya jadinya Jadi kayak enak. kita harusnya tuh breakfast keluar, cuman kita tuh males ya. Malas, Mager. mager. Jadi kayak gimana kalau kita Iya. breakfast di apartemen aja dengan Betul. makan-makanan yang sudah kita bawa. Dan Jadi- ini hot coklatnya nggak kalah sama hot coklat di sini tuh udah habis. Jadi Prilly bikinlah mie instan dan si Coklatos Coklatos ini, ini. coklatos creamy ini karena creaminya bikin happy. Kita semua di sini sendiri tuh, Yutrika sendiri. kayak Ya udah, Mantap. ini udah dikit lagi selesai sarapan. Aku mau siap-siap karena hari ini kita mau screening. Baik semuanya, terima kasih udah dengerin cerita aku. Selamat sarapan. Hai, temenin aku siap-siap lagi ya. Hari ini aku mau meeting dan mau beli perlengkapan aku untuk ke Toronto karena aku bentar lagi berangkat. Aku mau menghadiri Toronto International Film Festival dan ini adalah festival internasional pertama aku. So I'm so excited. Dan di sana katanya dingin, jadi aku mau beli baju dalaman dinginin gitu. Kalau jaket sama luaran aku sih udah punya, jadi pakai yang ada aja. So hari ini nggak mau tebel-tebel makeupnya. Aku sih lebih pengen skincarean aja. Soalnya kulit aku lagi kering. Nah, ngomong-ngomongin Toronto, jadi di Toronto itu aku akan menjadi perwakilan filmnya Budi Pekerti. Kalian udah nonton belum teaser trailernya? Please nonton karena baru kemarin aku post di semua sosial media aku. Di situ tuh aku berperan sebagai Tita. Tita tuh gadis Jawa, anak band indie gitu. Anaknya Ibu Prani, guru BK yang viral gara-gara video dia marah-marah. Nah, awal aku baca skrip ini ditawarin sama Kak Regas, aku tuh kayak langsung, Kak, ini relate banget sama aku. Relate banget sama kehidupan kita sekarang. Sekarang kan kalau misalnya ada video viral di TikTok, padahal mungkin kita nggak tahu kebenaran di balik video itu apa, langsung orang dihujat gitu kan. Ada video atau foto yang padahal kayak cuma kelihatan sepotong, kita bisa ngehujat dan menghakimi orang secara seenaknya. Itu tuh relate banget sama kehidupan zaman sekarang gitu. Makanya aku langsung mau banget bergabung di film itu dan aku berperan sebagai Tita, anaknya Bu Prani. Nah, terus di situ tuh tantangannya luar biasa banget karena aku harus berbahasa Jawa. Terus berbahasa Jawanya tuh ada kayak tingkatannya gitu loh. Jadi kalau aku ngomong sama teman-teman aku, kalau aku ngomong sama teman-teman band atau teman-teman seumuran, itu tuh aku ngomong bahasa Jawa tapi nggak terlalu Jawa. Jadi cuma medok sedikit aja. Nah, kalau aku ngomong sama keluarga, itu Jawa yang medok. Terus kalau aku ngomong sama orang yang lebih tua, terus dia emang orang Jogja yang udah tinggal di sana, aku tuh ngomong Jawanya kromo inggil. Komen yang orang Jawa, kalian pasti tahu betapa susahnya ngomong kromo inggil, apalagi aku yang orang Ambon dan Sunda, kayak gak ada Jawa-Jawanya gitu. Terus aku tuh belajar ngomong kromo inggil selama 3 bulan, untungnya aku dikasih waktu ya untuk belajar bahasa Jawa selama 3 bulan. Dan itu tuh bener-bener kayak pas ngomong kromo inggil tuh, aku bener-bener gak tahu artinya apa, kayak sumpah ini apa sih, sampai aku tuh nyatet semua kata-kata kromo inggil. Kalian kalau suruh aku ngulang aku udah gak bisa sih, karena itu tuh susah banget. Terus ya udah aku belajar kan sampai lidah aku benar-benar terbiasa sama bahasa si kromo inggil ini. Nah, terus aku juga harus membedakan gitu bahasa Jawa aku kalau sama teman-teman. Jadi permintaan Kak Regas kalau sama teman-teman tuh nggak usah yang terlalu medok banget karena di sana kan ceritanya teman-teman aku udah berbahasa Indonesia juga dan ya udah terbawa Jakarta gitu. Jadi
ada 3 tingkat aku ngomong bahasa Jawa sama teman-teman aku, sama orang tua, dan ngomong kromo inggil. Itu kayak, guys, susah banget sumpah, bener-bener sesusah itu. Buat yang bukan orang Jawa sih susah ya. Dan aku nanya teman-teman aku yang orang Jawa, lo bisa gak kromo inggil? Terus mereka kayak, sumpah gak bisa sih gue, orang tua gue yang bisa gitu. Jadi aku tuh bener-bener gak ada inspirasi gitu, gak ada contoh. Tapi untungnya dengan bantuan tim, acting coach, Kak Ben sama Kak Rega, sutradaranya tuh aku terbantu banget sih untuk bisa ngomong kromo inggil atau bahasa Jawa yang bener-bener fasih. Oke, skincare udah, hari ini aku mau concealeran aja. Tadi kan tantangannya salah satunya tuh bahasa Jawa. Terus yang kedua, aku harus tindik hidung. Itu aku kaget banget sih, kayak Karega serius aku harus tindik hidung. Iya, karena kamu anak band dan kamu memang punya tindik di situnya, di hidung gitu. Dan aku tuh pernah piercing di kuping aku kan 2 gini. Itu aja tuh sakit banget dan kayak ada momen dimana bernanah, berdarah gitu. Jadi aku tuh lumayan agak trauma ya. Tapi karena ini untuk film, jadi yaudah deh, hajar, ayo tindik gitu. Ya udah tuh tindik, dan aku benar-benar nggak boleh bocorin ke siapapun kalau aku tindik hidung selama proses film. Jadi kalau misalnya aku ngerasa sakit, terus kayak ada sedikit berdarah gitu-gitu tuh aku nggak boleh bilang kalau itu tuh karena tindik. Karena rahasia lah aku tindik hidung itu pada saat itu. Jadi aku harus tahan-tahanin aja tuh pakai tindikan di hidung kan. Itu bener-bener aku bener-bener takut banget sih di situ. Cuma alhamdulillahnya bisa dan nggak mengganggu acting juga. Dan aku lumayan kayak ngerasa keren gitu loh pas tindik hidung. Terus aku nggak bisa posting. Nah baru sekarang aku bisa posting. Nanti aku akan posting kayak selfie aku tindik hidung ya. Nah udah gitu, salah satu tantangannya lagi selain bahasa Jawa dan tindik hidung adalah aku tuh orang yang datar banget. Kalian kalau ngelihat trailernya, please nonton sekarang teaser trailernya. Aku tuh bener-bener sepanjang film ekspresinya tuh hampir sama. Kayak ya paling kalau sedih atau kalau aku nangis itu bener-bener cuma boleh di mata aku gitu. Jadi aku nggak boleh terlalu ekspresif. Sedangkan aku di kehidupan nyata tuh ekspresif banget. Yang kalau nangis bisa yang kayak gitu. Kalian kalau nonton acting nangis aku di film-film lain, pasti aku ekspresif banget kan nangisnya. Nah ini tuh bener-bener nangis yang harus ditahan. Gak boleh orang tuh tahu kalau aku tuh sedih. Karena aku tuh yang begitu anaknya, tipe yang kayak ya orang tuh nggak usah tahu gue sedih, orang tuh nggak usah tahu kelemahan gue. Jadi aku tuh seneng, sedih, kecewa itu bener-bener disimpan di dalam hati, disimpan di dalam. Ekspresinya tuh nggak boleh terlalu jelas gitu, harus bener-bener subtle banget. Aku nggak mau terlalu tebal makeup hari ini, jadi aku mau langsung pakai blush on aja. Jadi aku tuh hari ini kayak pengen lebih niat di rambut. Aku pengen ngeblow rambut aku abis ini. Karena kemarin rambutnya aku gulung-gulung terus kan. Nah, jadi kayak gitu deh cerita Budi Pekerti. Aduh guys, sumpah deh kalau aku ceritain semua gak cukup ya kayaknya durasi 10 menit ini. Intinya aku bener-bener seneng banget bisa jadi bagian dari Budi Pekerti, film festival pertama aku. Akhirnya ada orang yang percaya sama aku untuk memberikan karakter yang beda banget dan film festival gitu. Dan aku nggak sabar banget, sebentar lagi akan ke Toronto, red carpet di sana, ketemu sama banyak aktor berprestasi di sana. I'm so happy. Kayak makeup wajah udah, aku tinggal mau pakai alis sama eyeshadow dikit. Aku hari ini nggak mau pakai maskara, jadi benar-benar mau polos aja gitu. Seperti biasa, eyeshadow coklat. Aku seneng gitu kalau misalnya makeup mataku tuh warm coklat gitu. Udah deh. Terus pakai lipstick dan highlighter. Oke, udah. Terus aku mau tambahin highlighter. Kali ini aku pakai yang Dior. Jadi aku mau pakai yang putih dan pink ini. Ini bagus banget kalau kalian mau makeup yang polos, no makeup. Nggak mau terlalu kelihatan pakai highlighter, tapi mau glowing. Tuh, bagus ya. Ini aku dikasih tahu sama makeup artist aku. Last, Rare Beauty Lip Oil. I love this so much. Udah deh, kelar. Sekarang aku mau ngeblow rambut aku ya. Oke, rambut udah ready. Aku tinggal mau ganti baju. Aku udah siap.
dan mau pakai kacamata hari ini karena ternyata minus aku nambah guys. Kemarin tuh aku pakai kacamata minus 1,5 sama 1, ternyata sekarang udah 1,75 dan minus 2. Jadi kiri kanan beda. Jadi aku belum memperbarui soft lens dan kacamata lama aku. Jadi aku pakai kacamata baru kemarin, baru ganti. So aku hari ini gini aja, kemejaan, pakai celana jeans dan kacamataan. Makeupnya juga gini aja karena aku cuma mau meeting dan beli keperluan buat ke Toronto. Doain aku ya guys ke Toronto, dan jangan lupa kalian nonton teaser trailernya Budi Pekerti kalau kalian belum nonton. Maaf aku tadi ceritanya kayak terlalu bersemangat ya aku ngerasanya, karena emang aku semangat banget sih nyeritain pengalaman aku syuting Budi Pekerti. So nanti temenin aku siap-siap dan cerita-cerita lagi. Dadah. Get ready with me sambil cerita-cerita lagi. Maaf ya, aku sempet ngilang gak bikin cerita apapun karena aku lagi sibuk banget. Pulang dari Toronto tuh kerjaan aku di sini numpuk, jadi aku langsung ngantor, meeting dan semuanya bener-bener numpuk banget deh. Jadinya aku tuh selalu buru-buru setiap harinya, makanya gak sempet bikin video kayak gini. Ini aku skincarean seperti biasa ya. Muka aku lagi kering banget. Dan harian ini aku mau makeup lebih niat dari sebelumnya karena hari ini aku udah banyak banget acaranya. Ada 3 meeting berturut-turut dan ada 1 acara. Jadi aku bakalan pulang malam banget nih hari ini. Makanya aku pengen niat makeupnya biar awet sampai malam nanti makeup. Nah terus aku mau cerita ya. Jadi waktu kemarin perjalanan ke Toronto tuh luar biasa banget. Kan kalian lihat postingan-postingan aku akhirnya udah bisa ke festival internasional dan film aku ditonton sama orang-orang berbagai negara. Nah terus itu kan capek banget ya, kayak aku tuh terbangnya tuh 26 jam gitulah. Jadi aku terbang dari sini ke Dubai, terus transit, terus Dubai ke Kanada gitu. Dan itu lelah banget karena aku nggak pakai pendamping, jadi aku bawa koper aku sendiri segede-gede gitu ya, lebih gede koper daripada badan aku kayaknya. Lalu si anak Ambi ini bukannya istirahat, malah dia ke Bali diving. Kayak kadang saya tuh kalau ambis suka nggak mikir gitu. Siapa di sini yang kalau ambis nggak mikir? Saya. Jadi pas aku pulang dari Kanada itu aku bener-bener istirahat sehari. Sebenarnya nggak istirahat sih, cuma naruh koper. Abis itu aku langsung ke Bali gitu. Kenapa sih aku ambis banget pengen ke Bali? Karena sekarang itu lagi musim ikan mola-mola. Jadi ikan mola-mola itu ada di Bali katanya hanya bulan Agustus dan September. Jadi kalau aku nggak berangkat sekarang ya aku tunggu sampai tahun depan. Aku tuh pengen banget ngeliat mola-mola kan. Ya udahlah aku ke Bali nih. Oke kita diving. Pokoknya walaupun lagi capek-capeknya tetap ayo kita diving gitu kan. Lalu apa yang terjadi guys? Yang terjadi adalah aku kedinginan banget. Dan mungkin emang karena kurang tidur, jet lag gitu ya. Jadi sebenarnya badan aku tuh nggak fit buat diving gitu, tapi aku kayak pengen. Jadi tuh aku nggak tahu ternyata Nusa Penida tuh airnya dingin banget dan aku nggak terinfo soal itu. Jadi aku pakai baju diving atau wetsuitnya itu yang memang nggak tahan buat dingin, untuk diving biasa aja gitu. Jadi pas di kedalaman 20 meter itu aku yang kayak gemeteran di dalam air. Bayangin gak sih sengeri apa? Karena kalian yang udah nge-follow aku lama pasti tahu aku tuh nggak bisa dingin AC di kamar aku aja tuh paling 23, 24 gitu loh. Terus tiba-tiba aku harus diving, menurut aku yang nggak suka dingin ya, itu kayak diving di dalam air es. Bayangin gak sih aku tuh paniknya kayak apa? Aku udah yang kayak jujur kayak nafas tuh jadi udah gak teratur. Kan biasanya aku nafas tuh tenang banget, itu nafasnya jadi lebih cepat gara-gara aku kedinginan, gemeteran gitu. Nah terus aku nanya ke diri aku kayak, gue mau paksain lihat mola-mola tapi gue kedinginan dan bisa jadi gue sakit, atau gue mau ngedengerin badan gue udah gak kuat nih gitu. Terus akhirnya aku mikir beberapa menit, sampai kayak udah 30 menit diving, aku akhirnya bilang ke tim aku dan ke dive masternya bahwa aku sudah tidak kuat. Jadi aku ngasih isyarat gitu. Kalau diving kan kita pakai isyarat, aku udah kayak gini, terus kayak gini. Jadi artinya aku kedinginan, aku mau naik ke atas gitu. Ini aku nyambi pakai sunscreen ya. Terus ya udah. Nah cuma kan kita tuh kalau diving nggak bisa langsung naik ke atas kan, ada yang namanya safety stop gitu-gitu. Terus juga
nggak bisa langsung cepet naik ke atas. Jadi kalau diving tuh naik ke atasnya mesti pelan-pelan. Nah terus si dive master aku kayaknya masih pengen aku berusaha dengan cara dia bawa aku ke sisi yang mungkin lebih nggak dingin, jadi lebih ke atas gitu. Jadi semakin dalam tuh semakin dingin kemarin. Jadi dia bawa aku agak ke atas, terus secara berkala nanya ke aku masih kedinginan nggak, beneran mau naik nggak mau nunggu molanya. Terus dalam pikiran aku kayak aku ketemu mola bisa tahun depan, tapi keselamatan aku tuh nomor 1. Jadi yang paling penting di diving itu keselamatan nomor 1. Dan aku udah ngedengerin tubuh aku nih, ini badan aku udah kedinginan, aku bisa sakit nih atau bisa kenapa-kenapa kalau aku paksa. Jadi aku memutuskan untuk tetap naik saja. Nah akhirnya aku naik deh. Nah terus pas naik si dive masternya bilang kayaknya wetsuit kamu itu atau baju diving kamu tuh gak bisa nahan dingin, jadi kamu harus beli wetsuit yang emang bisa untuk dingin gitu. Dan sampai di kapal tuh aku bener-bener gak fit, kayak bener-bener kayak lemes, kedinginan, aku selimutan deh pakai anduk gitu kan. Terus ditawarin sama dia mau turun lagi gak, kita mau ke spot blue corner, itu kemungkinan bisa ngeliat mola, cuma airnya lebih dingin dari ini. Terus aku bilang kalau dingin segini aja aku udah gak kuat, apalagi yang lebih dingin, kayaknya gak masuk akal deh kalau aku paksain. Nah akhirnya aku memutuskan hari itu aku cuma 1 kali dive aja, gak apa-apa deh, aku udah bayar sebenarnya buat 3 kali dive. Tapi daripada memaksakan diri terus aku kenapa-kenapa, bakalan lebih banyak kerjaan yang akan terbengkalai gitu. Dan udah deh, aku jadi cuma 1 kali dive dan aku gak ketemu sama mola. Jadi pelajarannya adalah kalau kalian olahraga apapun itu, dengerin badan kalian. Kalau badan kalian udah gak kuat, istirahat. Jangan dipaksain, jangan terlalu ambis gitu ya. Apalagi diving, karena diving itu extreme sport, gak gampang dan bisa beresiko kehilangan nyawa gitu. Jadi kalian bener-bener gak boleh ambis mau ngeliat ikan apa atau apa. Kita bisa ketemu sama ikan-ikan itu next time, tapi badan kita harus bener-bener fit dulu. Terus ya udah deh, me time aku cuma sebentar. Kecewa sih, cuma kayak ya daripada aku kenapa-kenapa ya guys. Ya udah, jadi sekarang udah kembali ke reality lagi, udah kembali ke ibu kota dan siap bekerja lembur lagi. Karena Cinemaku Picture alhamdulillah di 2024 kita akan memproduksi beberapa film dan series. Aku akan kerja di belakang layar, ada juga yang aku di depan layar. Jadi aku harus benar-benar ngurusin dari A sampai Z. Terus juga kan aku ada usaha Lajoy, bakery, ada Illegal, ada bisnis-bisnis aku yang lain, itu perlu diurusin banget gitu. Aku mau pakai blush onnya 2 warna, ini dari Rare Beauty ya. Terus warna ini yang lebih muda gitu. Shade-nya yang ini Bliss, yang satunya lagi Happy. Bagus banget warnanya dicampur kayak jadi natural. Jatuh. Tuh. Bagus. Di set dulu mukanya pakai setting powder Rare Beauty. Pakai alis. Seperti biasa ya, alisnya diisi-isi gitu aja. Aku nggak ngebentuk alis aku soalnya. Aku maunya tetap natural. Terus aku pakai eyeshadow. Mau coba warna lain, campur-campur warna lain. Kayaknya kemarin ini terus warnanya, nggak pernah ganti-ganti nih. Kalau misalnya pakai eyeshadow bener-bener kayak basic aja gitu. Ngopi dulu. Aku tuh setiap pagi harus kopi hitam, karena kalau nggak ini tuh kayak kurang gitu hari aku. Terus aku mau pakai eyeliner, tapi ini eyeliner yang warna coklat, jadi nggak terlalu medok gitu. Oke, aku udah pakai eyeliner dan mascara. Terus aku mau pakai highlighter. Ini highlighternya dari Dior. Oke, tinggal lipstick. Lipsticknya aku mau pakai ini, aku beli kemarin pas di Dubai. Ini dari Gucci. Soalnya warnanya kayak cocok banget buat aku. Aku suka warna yang peachy orange gini. Karena ini matte banget, aku mau timpa sama lip oilnya Rare Beauty, supaya dia nggak terlalu kering. Oke, makeup udah, aku mau ngeblow rambut aku dulu ya.
Oke, aku udah nyatok rambut aku, udah ganti baju, tinggal milih perhiasan. Pakai yang mana ya? Ini adalah Illy Gold, ada koleksi baru juga tapi masih rahasia. Udah pakai ini perhiasannya, koleksi terbarunya Illy Gold, lucu banget kalungnya. Terus ini antingnya dan cincin-cincinnya. Aku tuh setiap hari harus pakai perhiasan karena menurut aku perhiasan tuh ngebuat penampilan kita jadi lebih anggun. Terakhir, perfume. Enak banget wanginya, manis. Aku suka wangi yang manis-manis. Udah deh, I'm ready. Terima kasih udah nonton dan dengerin cerita aku. Nanti kita cerita-cerita lagi. Hari ini aku ke kantor Lajoy Bakery karena banyak banget kerjaan yang numpuk. Jadi aku harus selesain kerjaan yang harus aku selesain hari ini dan baca dokumen yang harus aku approve. Dan meeting sama tim marketing aku untuk produk-produk Lajoy yang baru dan campaign-campaign kita ke depannya. Terus aku bosan kan di ruang meeting, jadi bagaimana kalau kita lanjutin kerjanya di bawah aja alias di Lajoy Bakery-nya. Paling seneng nongkrong di Lajoy apalagi sambil meeting, karena sambil kerja bisa sambil makan roti-roti yang enak dan suasana di sini juga enak banget buat meeting, buat kerja, buat nongkrong sama teman-teman juga asik banget. Dan aku nggak mungkin dong ya nggak bungkus, jadi selesai kerja langsung aku bungkusin di roti-rotinya buat sarapan besok dan buat gemil malam nanti. Hai, good morning. Ini masih jam 6.30 tapi aku harus siap-siap beraktivitas hari ini. Temenin aku yuk, siap-siap dari bangun tidur. Guys, mataharinya bagus banget sumpah. Seneng banget kalau pagi-pagi bisa kena cahaya matahari kayak gini. Ayo kita buat kopi. Aku mau sarapan di kamar supaya bisa kena sinar matahari. Ini kopinya. So nice. Kita lihat apa makan pagiku hari ini. Telur, sayur sawi mentah, dan nasi dan sambal. Aku makan berat ya pagi-pagi supaya kenyang. Tadinya aku cuma makan roti doang, tapi aku ngerubah pola makan aku jadi makan berat, tapi makannya cuma pagi dan sore gitu. Jadi siang nggak pengen makan lagi karena udah kenyang paginya makan banyak gitu. Habis sarapan langsung mandi dan siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang goreng ah. Ini kalau aku makan pagi gini, siangnya tuh aku lebih bertenaga dan gak harus makan siang. Jadi kalau meeting atau apa, gak makan siang gak apa-apa. Sebenarnya karena juga aku suka lupa makan sih. Makanya triknya jadi makan paginya aja diberatin. Makan dulu ya. Kita ngomongin apa ya pagi ini guys? Ayo bestie onlineku, kalian pengen ngobrol apa? Pedes banget. Kita obrolin hobi baru aku ya, mancing. Setelah diving, aku nyoba hobi baru setelah diving aku nyoba hobi baru mancing. Karena diving tuh lumayan agak susah kan, dan dia tuh extreme sport. Jadi untuk aku diving tuh bener-bener harus persiapan, harus nyari dive center yang bener-bener bagus gitu-gitu. Sedangkan kalau mancing aku tinggal nyari kolam, habis itu mancing deh. Atau aku kayak tinggal nyewa kapal, kita mancing ke tengah laut gitu. Alat-alatnya ya cuma alat pancing, gak perlu kayak alat diving gitu yang perlu tangki, perlu wetsuit, perlu BCD. Jadi mancing tuh hobi yang bagus untuk orang yang lumayan agak sibuk gitu, karena sehari cukup meluangkan waktu sehari atau di sore hari atau di pagi hari sampai sore tuh udah bisa dilakuin. Sedangkan kalau diving kan harus kayak 2 hari 3 hari gitu. Jadi diving tuh juga agak susah gitu kalau aku ngulangin waktunya. Tapi kalau mancing kayak tinggal berangkat aja, kayak kita kemana ya hari ini, ayo berangkat gitu. Atau kayak besok ke laut yuk, ayo nyewa kapal, terus berangkat, terus mancing sampai sore. Malamnya aku masih bisa meeting lagi. Jadi kayak seru aja gitu. Dan
kalau mancing tuh kalau di laut nggak ada sinyal kan, jadi aku bisa ngasih info ke orang kantor aku kayak aku nggak bisa diganggu ya dari pagi sampai sore gitu, jadi bisa istirahat kerja juga sih karena nggak ada sinyal itu. Dan pertama kali aku mancing aku dapat banyak banget ikan, aku dapat 50-an ikan kembung, barakuda, tongkol, sama ikan tenggiri yang paling gede yang aku masukin di TikTok. Jadi kayak seneng gitu, senengnya selalu dapet. Gak bermaksud sombong ya, ini memang hoki aja. Karena katanya mancing juga hoki-hokian. Kayaknya emang hoki aku tuh di laut kali ya. Jadi sekarang hobi aku mancing. Terus komen-komennya lucu deh kayak, really apa sih yang gak dicoba? Dicoba semua gitu. Apa sih yang gak bisa? Ntar ini loh pasangannya makin insecure bla bla bla. Aku justru mau pasangan aku tuh bangga gitu loh kalau nanti ngenalin aku ke temen-temennya. Atau kayak kalau nyeritain aku ke teman-temannya, dia kan bisa cerita kayak, pacar gue bisa mancing loh, pacar gue bisa diving loh, pacar gue bisa ngangkat galon, pacar gue bisa ganti ban mobil, pacar gue bisa benerin genteng. Aku tuh pengen pasangan aku tuh nyeritain aku kayak gitu. Jadi dia tuh bangga nyeritain aku. Tapi serius guys, aku bisa benerin ganti ban mobil. Dan aku belajar ganti ban mobil itu, walaupun aku kurang mahir menyetir ya, tapi at least kalau pasangan aku nyetir terus bannya bermasalah, aku bisa ganti ban gitu. Sebenarnya aku pengen jadi orang yang bermanfaat aja sih. Dan kalau misalnya nanti orang pacaran sama aku nggak bosen gitu loh kegiatannya, kayak ayo mancing, ayo diving, ayo ngapain, ayo trekking gitu. Jadi nggak yang cuma gitu-gitu aja. Dan sebenarnya itu juga bagus banget sih buat akunya sendiri gitu. Bagus untuk mental health aku juga, karena aku banyak melakukan kegiatan yang positif, terus kegiatan di alam, jadi aku ngerasa energinya tuh lebih baik aja buat aku. Dan aku juga lebih ketolong kalau misalnya aku lagi burn out sama kerjaan, ya aku tinggal ngelakuin aktivitas atau hobi aku dan aku langsung bisa pulih lagi gitu dan kembali bekerja dengan baik lagi. Oke, aku mandi dulu ya, nanti kita lanjut lagi pas aku makeup. I'm back. Aku mandinya niat banget hari ini. Aku pakai scruban segala karena aku mau wangi banget hari ini. Oke, ini aku pakai serum dulu. Aku mau agak banyakan serumnya soalnya kulitnya lagi so dry. Pakai ini supaya lembab. Skincare udah semua, udah basah kulit biar nggak kering. Terus aku mau pakai foundation dari Rare Beauty. Ini aku campur 2 warna supaya nggak terlalu keputihan di muka aku. Oke. Aku tuh kalau udah pakai foundation terus aku suka ratain lagi pakai tangan supaya hasilnya tuh flawless banget. Cuma aku nggak tahu teknik ini bener atau enggak, cuma ini bekerja dengan baik di kulit aku. Pakai Hollywood filter. Concealer. Contour. Makeup wajah udah, tinggal pakai alis dan eyeshadow dan mascara. Kan bosan gak sih ngeliat aku siap-siap gini? Soalnya aku ngerasa kayak makeupnya sama-sama aja gitu, siap-siapnya sama-sama aja stepnya. Aku takut kalian bosan, tapi aku tuh seneng bikin konten gini karena aku kayak ngerasa punya teman ngobrol. Semoga kalian juga ngerasa seneng ya nonton kontennya. Kayaknya aku bosan pakai eyeshadow yang gitu-gitu aja, jadi aku mau pakai blush on di sininya. Ngarang-ngarang cerita deh, tapi let's try guys. Coba tahu hasilnya bagus gak sih?
Ih, bagus tahu. Kalian bisa coba deh pakai liquid blush on kalian di mata. Tuh. Natural tapi kayak bagus. Maskara aku ini Tarte. Cuma ini kan katanya waterproof. Cuma aku pas nangis tuh tetap luntur gitu loh. Jadi kalau kalian pakai maskara ini jangan nangis ya. Oke guys, kayaknya durasinya nggak cukup, jadi pas ngeblow rambut nggak usah aku rekam ya. Biar kalian gak nanya ini aku pakai apa, aku pakai lip tintnya Azarin nih. Aku ombre gitu biar seger. Hai, aku udah siap dan sekarang aku mau langsung berangkat. Terima kasih ya kalian udah nemenin aku dari bangun sampai siap. Jangan bosan-bosan sama konten aku yang ini. Dadah, bye. Have a good day. Tarik nafas dalam. Aman ya? Oke. Tuh, perih, bilang ya. Biar kita lebih pelan. Agak perih dikit tapi nggak apa-apa. This was the very first page, not where the storyline ends. My thoughts will echo your name until I see you again. These are the words I held back as I was leaving too soon. I was enchanted to meet you. Terus banyak banget yang kayak ngeganti liriknya si yang di video klip yang ada Taylor Lautner terus sama Back to December. Gara-gara kan scene-nya si Taylor Lautner nyelamatin Taylor Swift kan. Apaan sih? Terus banyak yang ngeditin video-video Taylor Lautner kayak sama Taylor Swift yang kayak I miss your tan skin, your sweet smile, so good to be so right. Abis itu dan gue baru nyadar banget, and then you held me in your arms September night, the first time you ever saw me. Ternyata itu September pas si Taylor Swift nerima award yang dikacauin sama Kanye. Jadi gue kayak what, selama ini gue dengerin lagunya gue nggak tahu September night yang dimaksud itu pas award. Terus Desembernya mereka putus. Nggak tahu gue, pokoknya terus abis itu gue nonton interview si Taylor Lautner ngomong kalau gue bisa ngerubah waktu, gue pengen balik lagi ke September Night 2009, dimana gue nggak nyadar kalau ternyata itu tuh beneran si Kanye tuh gituin Taylor. Gue kira itu tuh gimmick, jadi gue nggak terlalu care gitu loh ke Taylor. September, the first time you ever saw me cry. Iya, gue nggak tahu itu bener atau enggak ya, tapi itu kan gue nonton kayak fan teorinya gitu kan. Iya. Terus sekarang di Eras Tour ada Taylor Lautner, terus ada Taylor istrinya Taylor Lautner nge-support Taylor, terus mereka kayak pelukan gitu. Apaan sih? Definisi mantan terindah. Sumpah. Nanti nangisnya Oh iya bener. Ya Allah, kenapa gue bisa terharu banget nyeritain kisah cinta orang yang gue bahkan gak kenal. Enggak, karena mantan saling support tuh kan lumayan. Enggak, terus gue tuh kayak seneng banget akhirnya Taylor tuh punya mantan yang gak toxic. Ngerti gak sih? Ya. Karena semuanya basically udah toxic sama Iya, dia gitu. semuanya kan toxic, apalagi si John Mayer tuh yang di lagu Dear John. Nggak, gue seneng banget ada orang yang bisa dengerin cerita gue, so excited loh. Thank you ya. Karena gue suka banget lagu Back to December. Nggak, soalnya gue udah memendam ini, tapi gue mau cerita ke siapa ya, teman-teman gue tuh nggak ada yang segitunya sama Taylor gitu loh. Jadi kalau gue cerita mereka kayak hah kayak gitu kan. Jadi gue kayak memendam rasa ini, ngerti gak lo? Udah sekian. Jadi gini loh guys, aku tuh ngerasa kerjaan aku santai banget kalau aku bisa ngerjain kerjaan aku tuh di rumah. Walaupun tetap kerja ya, soalnya Senin sampai Sabtu itu aku tuh stay di apartemen karena aku harus syuting dan harus ke kantor. Kalau dari rumah tuh jauh. Terus Senin sampai Jumat aku syuting, Sabtu tuh aku biasanya ngantor atau ngerjain kerjaan bisnis. Nah Minggu itu aku ada kerjaan lain, tapi aku usahain banget bisa ngerjainnya dari rumah supaya aku bisa pulang, karena masa nggak pulang-pulang ya saya ya gitu. Nah terus tuh itu menurut aku santai karena
at least bisa kerja di rumah gitu, at least walaupun kerja. Nah tapi pada saat itu di video Day in My Life emang aku harus ke kantor TikTok karena harus launching. Tapi udah kerjaannya benar-benar cuma itu aja, kerjain UMKM di rumah, terus live TikTok, dan itu pulangnya juga nggak malam-malam banget, jam 7 malam doang. Karena biasanya kalau nggak hari Minggu, aku tuh pulang bisa jam 12 malam, bisa malam banget lah, lembur gitu. Kayak ini di lokasi syuting sambil ngatur strategi marketing buat film kita gitu. Jadi hektik gitu. Nah, hari Minggu yang di A Day in My Life aku kemarin tuh menurut aku segitu nggak hektik karena at least aku bisa bangun siang, bisa ketemu keluarga, kerjanya di rumah, terus kerja keluar rumah juga cuma live TikTok doang, nggak yang kesana kemari dari kantor satu ke kantor satu, meeting 2 gitu. Jadi lumayan santai menurut aku itu, dan itu nggak malam-malam banget sih, jam 7 malam, dan itu menurut aku masih sore ya. Buat kita jam 7 malam masih sore ya. Masih, karena kita biasanya pulang jam berapa? 12 malam, Cinderella ya kita. Jadi ya gitu. Dan banyak yang di komen nanya, burnout gak sih kerja mulu? Burnout, kita stres ya. Stres, tapi nggak diposting. Tapi nggak diposting gitu. Jadi kita emang kalau burnout ya simpen sendiri aja, nggak harus diposting gitu. Terus kalau burnout nonton harus happy. Yang nonton harus happy. Terus kalau burnout ngapain? Kalau burnout biasanya kita lepas dulu kerjaan kita, terus kita relax dulu, makan enak, santai dulu, nangis. Habis itu baru kerja lagi gitu. Jadi ya begitu, buat aku masih santai segitu, dan begitulah hidup aku lah. Doain aja tahun depan udah bisa lebih santai lagi ya. Amin. Cinemaku Pictures bisa produksi banyak film, amin, dan bisnis lancar semuanya, amin. Nah sekarang aku ajarin cara cepat perkalian angka yang belakangnya 5 dan depannya angkanya sama. Misalnya kayak tadi 55 dikali 55. Biasanya kan kalian ngerjainnya pakai perkalian bawah seperti ini kan. Nah ini kan perlu waktu. Sebenarnya cara cepatnya gampang banget. Cukup 5 kali 5 berapa? 25. Nah ini pasti angka belakangnya. Terus angka depannya gimana? Angka depan ini dikalikan sama angka setelahnya. 5 dikali angka setelah 5 berapa? 6. 30. 3025. Gampang kan, nggak pakai mikir. Kalau misalnya kalian udah hafal pasti di luar kepala. Nah contoh selanjutnya nih, misalnya 75 kali 75 deh. Nah ya udah, 5 dikali 5 25, lalu 7 dikali angka setelah 7 8, 56. Jadi 5.625. Gampang banget. Nanti kalau kalian berlatih terus pasti udah di luar kepala. Jadi kalau ngelihat perkalian 5 seperti ini udah gak pakai mikir lagi. Gampang banget kan matematika itu? Ja, tahu gak kenapa gua nggak cantik? Berarti gua nggak cantik dong? Nggak jadi $1.000. Nggak jadi. Cantik. Nggak jadi. Kenapa jawabnya kenapa? Harusnya kan lu bilang gue cantik. Gue lagi fokus. Enggak. Kenapa? Pah, tahu gak kenapa aku nggak cantik? Nggak cantik. Cantik kok. Lulus. Makasih. Tipe-tipe cewek kalau lagi kangen sama orang. Hi handsome, I miss you. Duh, kangen banget gue sama dia. Tapi masa harus gue duluan sih yang ngomong? Ih, gengsi kali. Dialah yang harus kangen sama gue duluan. Duh, kok dia gak balas chat gue sih? Padahal udah semenit loh. Duh, kangen banget. Gue kangen deh sama dia. Sebenarnya gue kangen apa cuma kesepian? When you say you love me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when you are sad, I'll be there to dry your tears. And when you are happy, I'm happy. 'Cause I
just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. If I ain't got you, baby. Halo, oke. Aku mau iseng aja bikin konten ini karena banyak yang udah nanyain juga. Ini aku udah sampai, aku mau preskon dan aku mau pakai perfume. Terus aku mau ngasih tahu ke kalian tips pakai parfum ala aku, kenapa wanginya tuh bisa kayak tahan. Kenapa sih Mama ngeliat apa? Kok Mbak? Taruh. Cantik banget. Mbak, aku ngeliat serem banget. Mbak kenapa sih? Enggak, ngeliat rambut sama mukanya bagus banget. Rambutnya itu dipasang kan? Day in my life, hari ini aku mau ngasih tahu kalian semua super hacks keren yang aku tahu dari TikTok. Kalau pas ngerebus air, didihannya kan suka luber. Coba aja pakai super hacks ini biar nggak tumpah. Lipstick habis mau langsung dibuang? Jangan, jadiin aja tempat buat es batu untuk ngilangin mata panda kamu. That's it guys, serunya makin tahu dari TikTok. Kalau kalian mau tahu super hacks lainnya, langsung aja scroll TikTok kalian. Dadah! Halo, selamat pagi. Aduh, berantakan banget. So, seperti yang kalian lihat, ini aku baru banget bangun. Baru pulang dari mancing. Kemarin aku mancing di Nusa Penida. Terus pagi-pagi ini aku pengen cerita aja sama kalian. Ini berantakan ya tapi rambut aku ya. Gimana dong? Ya maklumin aja ya guys, ini bener-bener baru bangun tidur banget nih. Dan aku lagi sarapan. Karena video mancingnya heboh, jadi aku mau cerita cerita mancing aku kemarin. So, kemarin itu aku mancing di Nusa Penida. Aku kayak nyewa kapal gitu. Dan aku mancing. Menurut aku mancing itu kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Dan olahraga yang sangat melelahkan tapi nggak ngebosenin gitu. Banyak banget yang nanya ke aku kayak, emang nggak bosen ya mancing nunggu ikan gitu. Nah, masalahnya kalian mancing pakai metode apa dulu? Kalau aku kemarin di Nusa Penida itu aku mancing pakai metode popping. Jadi metode popping itu kalian mancingnya tuh nggak bisa diem karena umpannya harus dimain-mainin, digerak-gerakin supaya ikannya itu tertarik makan. So kalian lempar umpannya, terus kalian main-mainin gitu, main-mainin terus. Jadi kalian tuh bener-bener nggak nunggu ikan diem duduk gitu, nggak, bener-bener gerak setiap saat. Udah umpannya ketarik lagi sama kalian lempar lagi, terus mainin lagi, ketarik lagi, lempar lagi, dan itu nggak berhenti sampai ikannya makan umpan kalian. Kalau misalnya nggak dapet di spot itu, kita pindah lagi. Jadi bener-bener kemarin tuh mancingnya pindah-pindah, nggak nunggu di satu tempat, terus bener-bener popping all day. Terus akhirnya dapatlah ikan GT. GT itu kepanjangannya Giant Trevally kalau nggak salah ya. Itu tuh bentukannya kayak mirip-mirip sama ikan bawal kalau menurut aku ya, cuma gede gitu. Cuma sebenarnya kemarin tuh nggak terlalu gede banget sih, cuma 15 kilo. Aku soalnya udah pernah narik ikan yang 26 kilo, jadi kayak kemarin tuh ya berat karena itu ikannya bener-bener berenangnya tuh ke bawah narik joran aku, jadi aku bener-bener kayak harus kuat banget narik ikannya. Cuma 15 kilo gitu, nariknya nggak terlalu lama sih kemarin. Soalnya aku pernah narik GK air tawar ya. 26 kilo itu sejam, saking beratnya tuh ikan dan berantem mulu sama aku. Cuma sih kemarin tuh si GT-nya narik joran aku ke bawah, jadi pas kita tarik gitu itu bisa gitu. Jadi dia nggak berenang menjauhi kapal, tapi dia berenangnya tuh ke dalam gitu. Menurut aku it's easier daripada ikannya yang berenangnya tuh menjauh ke kapal gitu. Soalnya waktu itu aku juga pernah dapet ikan tenggiri. Ikan tenggirinya tuh larinya tuh ke depan gitu, jadi bener-bener nariknya susah. Tapi kemarin aku seneng banget sih dapet GT. That is my first GT. Itu ikan GT pertama aku gitu. Nah, jadi mancing itu tuh bener-bener bakar kalori banget. Terutama kalau kalian popping. Kalau kalian mancing yang nunggu, ya nggak bakar kalori karena nunggu gitu. Tapi kemarin tuh mancingnya popping gitu. Jadi bener-bener gerak terus. Itu tangan tuh rasanya kayak kebakar. Terus kayak butuh asupan gula banget. Please kalau mancing jangan diet dulu. Aku kemarin tuh mancing bener-bener, aku nggak pernah minum soft drink, tapi aku jadi minum soft drink karena
aku bener-bener butuh asupan gula. Udah lemes banget, kayak rasanya udah mau pingsan gitu loh. Cuma seru banget sih. So, aku suka banget semua kegiatan yang di laut dan itu bisa nge-reduce stres aku. Kayak kalau aku mumet sama kerjaan, stres, aku pasti diving kan. Cuma sekarang tuh ada pilihan mancing. Soalnya kalau diving menurut aku kayak lebih ribet gitu persiapannya. Terus nggak bisa langsung naik pesawat kan, harus nunggu 18 jam. Karena kalau diving tuh nggak boleh. Terus kayak ya lebih repot aja gitu, kayak nyebur basah gitu. Terus biasanya kalau diving tuh 2-3 hari untuk nyari spotnya gitu kan. Kalau mancing tuh bener-bener kayak bisa pepek, bisa pulang pergi seharian itu aja gitu. Walaupun aku nggak pepek sih karena kemarin capek banget. Jadi ada pilihan mancing untuk nge-reduce stres aku atau kalau aku lagi mumet di kantor. Jadi tuh sekarang kalau misalnya aku bosen atau misalnya aku lagi stres di kantor, aku tuh tinggal ingetin tim aku gitu kayak besok gue ngilang dulu ya ke laut gitu. Dan mereka udah tahu itu kalau aku nggak mancing aku diving. Berarti kalau aku udah minta hilang ke laut itu nggak bisa dilarang karena berarti aku udah stres. Atau aku udah pusing sama kerjaan atau kayak I need a holiday. Terus hari ini aku tuh lupa banget kalau aku ada kerjaan yang mengharuskan aku terlihat fresh. Sedangkan aku kayak baru pulang mancing, pegel, mata aku udah begini nih gara-gara kebangun-bangun terus. Atau aku lagi kebangun-bangun terus mungkin karena berangkat mancing pagi gitu ya. Jadi mungkin aku takut telat, jadi kayak aku kebangun-bangun terus gitu. Jadi mata aku agak bengkak, kurang tidur. Terus hari ini kerjaan siang ini banget aku akan ada kerjaan fashion show. Jadi aku akan jalan catwalk. And I'm not a model. Aku bukan model. Honestly, ini pertama kali aku ngeiyain aku jalan gitu di fashion show. Karena selama ini tawaran tuh banyak banget. Cuma aku selalu gak pede. Karena as you know, aku tuh petit banget. Aku gak tinggi ya. Jadi aku tuh kayak malu, kenapa sih orang nawarin aku jalan gitu, kayak aku nggak tinggi dan postur aku juga petit, bukan postur model yang tinggi gitu. Jadi aku tuh selalu bilang enggak sama semuanya gitu, kayak enggak, maaf ya enggak. Dan aku supaya desainer itu nggak sakit hati, aku tuh emang kasih tahu insecurity aku, kayak maaf ya kak, tapi aku beneran nggak pede sama tinggi badan aku gitu. Dan aku rasa jalan aku juga nggak bagus. Aku tuh akhirnya ngasih tahu insecurity aku supaya desainernya tuh nggak ngira aku tuh nolak-nolak doang gitu. But I don't know why I said yes to this one. Aku ngeiyain yang ini gitu loh. Karena aku tuh tiba-tiba mikir mau sampai kapan sih aku insecure terus gitu. Karena kerjaan jalan kayak gini tuh ternyata banyak banget loh yang nawarin aku. Dan sayang aja kalau aku nggak ambil kesempatannya. Terus akhirnya aku ngeiyain. Dan barusan banget aku latihan jalan. Terus aku kayak, bagus gak sih jalan aku gak tahu gitu loh. Jadi aku lumayan deg-degan banget. Hopefully makeup artisnya bisa menutupi muka capek aku. So I will look good today. Dan hopefully jalan aku bagus hari ini. Au, kepentok lagi. Hopefully semuanya berjalan dengan lancar. Brandnya apa? Aku kasih clue ya. Brandnya adalah brand yang aku pakai pas aku umroh. Jadi pas aku umroh aku tuh beli brand ini. Terus tiba-tiba kayaknya ownernya nyadar kalau aku pakai brand dia. Terus habis itu kayak, Prilly mau gak jalan di show kita? And I was like, enggak gitu. Tapi tiba-tiba aku kayak, ya udah deh boleh, why not gitu. So doain aku hari ini supaya aku jalannya gak kayak penguin ya. Dan ya udah nggak apa-apa badan yang petit jalan gitu, kan banyak orang-orang yang badannya kayak aku. Jadi orang-orang yang badannya kayak aku pas ngeliat aku pakai baju itu kan bisa kayak, oh kayak gue Prilly deh badannya, berarti gue beli yang Prilly pakai gitu ya kan. Jadi kita harus bisa merubah insecurity kita menjadi sesuatu yang positif. Itu pelajaran pagi ini. Anyway, aku nggak makan brokoli doang ya, nanti kalian ngira tadi sarapan brokoli doang. Nggak, aku tadi udah habisin telur rebus. Aku suka banget sama telur rebus. Aku bisa ngegadoin telur rebus tuh 5 biji bisa kali. Tapi tadi aku makan 2 pakai kecap sama pakai chili powder. Terus aku lagi pengen brokoli karena aku ngerasa
mancing ini aku kayak kurang serat. So ya, itu cerita aku. Maaf banget kalian harus melihat muka aku yang seperti ini, tapi ya udah nggak apa-apa ya, di TikTok aku kan kayak apa adanya aja ya, kita nggak usah menutupi muka-muka bangun tidur ya, karena udah sering juga cerita Get Ready With Me baru selesai mandi gitu. So ya udah guys, doain ya. Oke, terakhir aku mau makasih ke Mas Dedi. Jadi Mas Dedi itu partner mancing aku yang ngajarin aku popping. Jadi sehari sebelum mancing kita tuh latihan dulu cara ngelempar umpan dan narik umpannya dan mainin umpannya. Terus dia juga yang minjemin alat yang emang proper untuk mancing di laut dan narik GT gitu, karena aku belum punya. So terima kasih Mas Dedi yang udah ngajarin aku kemarin. Nggak tahu sih dia bakal lihat videonya atau enggak, tapi siapa tahu istrinya lagi scroll terus lihat. So kayak gitu ceritaku. Cerita edisi pilih outfit untuk The Eras Tour. Jadi awalnya itu aku tuh pengen pakai bajunya itu Reputation. Bukan karena itu album favorit aku, tapi karena supaya aku bisa pakai baju hitam. Kenapa sih aku milihnya pengen pakai baju hitam? Karena di 2024 ini aku lumayan nge-tone down warna outfit aku. Mungkin buat kalian yang sadar atau udah nge-follow aku lama, dulu tuh aku seneng banget pakai baju pink, biru muda, atau warna-warna permen gitu lah. Tapi di 2024 aku tuh pengen ngerubah tone outfit aku gitu loh. Aku pengen lebih netral, lebih gelap gitu. Nggak tahu kenapa. Akhirnya aku bilang sama fashion stylist aku di 2024 ini ya tone warna gue, supaya dia bisa nyariin aku baju tuh di sekitar itu. So makanya buat kalian yang merhatiin outfit aku tuh bener-bener warnanya kayak gini. Nude, abu-abu, hitam, putih. Terus aku tuh bahkan ngejualin tas-tas aku yang warna terang. Aku jualin tas aku yang warna biru, pink, dan aku beli tas-tas yang netral. Nah terus aku berubah pikiran karena jewelry brand aku Illy Gold itu akan launching koleksi terbarunya, dan menurut aku koleksi terbarunya tuh feminin banget, lucu banget, dan cocok banget sama albumnya Taylor yang Fearless. Jadi aku kayak aduh sayang banget kalau aku nggak pakai koleksi ini di konser Taylor, karena moodnya pas banget. Terus kalau aku pakai outfit Reputation terus jewelry-nya feminin banget, nggak cocok dong. Karena aku berubah pikiran kayaknya gue berubah pikiran deh. Aku pengen Fearless dan Folklore karena aku cegil, suka banget sama lagu-lagu di Folklore. Nah terus Fearless itu kan kalau yang dulu tuh gold gitu kan, which is gak sesuai sama fashion aku sekarang. Jadi aku tuh ngambilnya Fearless yang Taylor's version. Yang Taylor version itu kan si Taylor di foto albumnya dia pakai baju putih gitu, yang bener-bener kayak loose gitu. Terus akhirnya moodnya oke, mau bikin dress yang loose gini aja. Terus warnanya warna folklore dong. Nah folklore kan warnanya tuh agak nude gitu kan. Setiap Taylor konser, terus dia nyanyi lagu August, Illicit Affair, itu selalu warnanya tuh kayak nude gitu. Akhirnya aku mencampurkan dua mood, Fearless dan folklore itu untuk menjadi satu dress. Dan jadi deh dress yang aku pakai di konser Taylor. Terus aku bilang sama Andre, pokoknya nggak mau ada bling-bling sama sekali, karena supaya tetap inline sama fashion mood aku di 2024. Jadi no bling-bling, paling bling-blingnya di mata aja aku bilang, atau di makeup aja. Jadinya jadi deh dress polos yang sesuai sama mau aku, gabungan antara Fearless dan Folklore. Nah terus yang susah adalah nyari bootsnya, karena boots di Fearless itu aku nyari di Pinterest itu spesifik banget. Dia harus boots yang bener-bener kayak boots apa ya, ada ukirannya gitu, dan yang aku nggak punya dan aku nggak tahu itu beli di mana gitu, dan nggak ada juga kalau beli di toko. Akhirnya Andre nyari boots itu di pengrajin di Bali. Jadi di Bali itu ada pengrajin boot gitu, dan dia punya boots yang kayak aku mau. Cuma bootsnya itu panjang. As you know, aku tuh nggak tinggi, petit sekali. Kalau aku pakai boots panjang, kaki aku ketutup tuh, karena dress aku kan aku nggak mau terlalu pendek, maksudnya nggak mau terlalu seksi gitu. Jadi udah dressnya cuma di atas lutut dikit, terus bootsnya tinggi sebetis gitu, kayak kaki aku mana gitu kan. Jadinya bisa agak dipotong. Dan ajaibnya bisa dipotong sama Andre sehari sebelum. Jadi bootsnya dipotong sesuai dengan yang aku mau. Abis itu jadi deh. Nah terus karena aku gak mungkin bawa makeup artist dan hairstylist, karena menurut aku kayak aduh takut berlebihan banget.
Jadi 2 minggu sebelum Eras Tour tuh aku bener-bener kerjanya nontonin makeup tutorial di TikTok sama di YouTube. Gara-gara kalau kalian nontonin Get Ready With Me kalian tahu aku tuh bakalan cuma pakai satu eyeshadow, coklat sama peach paling. Jadi kayak mata aku tuh gini aja udah setiap hari tuh, nggak berubah-berubah makeupnya kecuali kalau aku di makeupin sama makeup artis ya. Terus akhirnya aku kayak aduh aku cocok gak ya pakai eyeshadow ngejreng kuning gitu karena untuk Fearless, makeup Fearless tuh mereka kebanyakan pakai kuning, gold, terus bling bling. Nah aku kan belum pernah ya yang ngejreng gitu tuh belum pernah gitu. Jadi aku kayak cocok gak ya gitu. Aku takutnya kayak terlalu bling bling ya gitu. Akhirnya aku coba deh tuh kemarin kan makeup dan hasilnya kalian bisa lihat. Terus akhirnya aku kayak oh cocok ternyata gitu. Akhirnya aku tempel-tempel juga pakai bling-bling, cuma yang nggak terlalu banyak karena aku juga tetap pengen moodnya simple gitu. Terus akhirnya jadi deh aku nonton di Eras Tour dengan outfit si Fearless and Folklore. Dan aku senang banget karena kayak konsernya seru banget, I feel good. It's so important ya guys, kita harus ngerasa cantik untuk diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Dan aku seneng banget aku bisa dress up di tengah-tengah cewek-cewek cantik yang juga dress up gitu. Kayak aku seneng banget kalau aku jalan terus ngeliat kayak oh my god bajunya bagus banget. Itu tuh kayak ngebuat mood aku jadi lebih bagus gitu, karena aku ngerasa kita semua tuh crowdnya keren banget, sama-sama berusaha effort untuk nonton konser. Dan di sana tuh aku kayak nggak berhenti muji outfit orang gitu. Jadi misal aku lewat terus ada outfit orang yang bagus, aku kayak I love your outfit, you look amazing. Terus kayak ya udah kita saling puji satu sama lain dan jadi girl support girl gitu. Dan seneng banget. Kemarin di hari kedua aku sih suka banget sama crowdnya karena di bagian aku tuh semuanya hafal lirik. Jadi pas aku nyanyi ya semuanya juga nyanyi gitu. Dan we're so happy. Aku berdiri di belakang 2 orang, aku masih inget banget mereka tuh vibesnya enak banget. Kayak pas aku ngomong pas lagu Enchanted aku kan teriak oh my god this is my favorite song. Terus mereka tuh nengok ke aku terus yang kayak yay gitu, ikutan seneng gitu. Terus mereka tuh kayak juga joget-joget dan bener-bener nyanyi bareng gitu. Jadi aku seneng banget sih. Cuma aku gak sempet kenalan sama mereka namanya siapa gitu-gitu. Jadi aku cuma ketawa-ketawa dan nyanyi bareng aja. Halo, Get Ready With Me. Udah lama gak Get Ready With Me sambil cerita-cerita. Ini mbak aku lagi nyatokin rambut aku. Terus aku mau makeup. Hari ini makeupnya simple aja karena aku mau ada kegiatan outdoor. Dan hari ini juga meeting aja. Jadi kayak pengen natural aja hari ini. Pertama aku mau pakai concealer aja hari ini buat nutupin bawah mata sama yang merah-merah gitu. Kalau pakai concealer kayak gini di sininya, di area wajah aku yang lagi gelap karena aku kemarin habis mancing panas-panasan. Cerita soal mancing, aku tuh seneng banget deh mancing kemarin, bener-bener ngebuat stres tuh hilang gitu. Jadi kalau aku ada stres di kantor, aku tinggal kabur ke laut, kayak langsung mancing yuk gitu. Atau enggak ke kolam juga nggak apa-apa sih, kayak ke kolam air tawar gitu, asik juga. Atau biasanya kalau ada waktu lebih panjang, aku diving, nyebur ke laut. Nah aku tuh seneng banget deh. Sekarang kan aku banyak kegiatan outdoor ya. Terus aku mancing gitu ya. Kalau kalian lihat aku tuh mancing selalu pakai topi. Nah biasanya tuh kalau misalnya aku pakai topi seharian terus panas lembab, itu udah deh langsung deh kulit kepala aku ngelupas gitu, ketombe, terus rambut lepek. Terus karena ini kena panas dan setiap hari aku catok juga kayak gini ya, karena kalau ke kantor kan aku catokan, itu pasti langsung rambutnya kering bercabang, sebel banget. Tapi mau gimana, karena aku tuh suka melakukan kegiatan outdoor gitu, kayak mancing, diving juga kena air laut gitu kan rambutnya. Cuma sekarang yang aku senang udah nggak ada ketombe sama sekali, kayak bersih kulit kepala aku tuh. Terus aku juga tipe orang yang kalau misalnya lagi stres itu langsung deh kulit kepalanya kayak ngelupas, kering, ketombean gitu. Ada yang kayak gitu juga ya. Tapi sekarang kayak
bersih banget kulit kepalanya. Terus rambutnya catokan tiap hari, nggak ada kering-keringnya sama sekali tuh, kelihatan kan? Kayak nggak ada kering-keringnya, nggak bercabang sama sekali. Tiap hari pakai si Sunsilk anti ketombe itu, yang botolnya warna biru ya. Bentar aku kasih tahu. Yang ini setiap hari pakai ini, si Sunsilk anti ketombe. Sumpah kalian mau tenis kek, mau kalian adegan outdoor kena panas kek. Biasanya kalau yang ketombean kan aduh, kegiatan outdoor tuh nggak banget. Tapi kalau pakai ini aman, sejahtera banget. Oke, aku hari ini pakai blush on-nya yang bisa dipakai jadi lip tint karena kayak pengen natural banget hari ini. Terus langsung diginiin aja. Tuh, jadi kayak merah kena matahari gitu. Nah, terus aku tuh berencana pengen mancing tuna. Aku udah diajakin kayak buat mancing tuna di bulan-bulan Mei, Juni gitu. Karena katanya lagi musim dan tunanya tuh bisa lebih gede daripada badan aku. Jadi aku gak sabar banget sih pengen mancing tuna gitu. Terus kan berat badan aku cuma 43 kilo ya. Jadi kayak kalau aku mancing tuh pada khawatir aku tuh nyebur ke lautnya gitu loh. Karena ketarik ikan. Makanya kalau kalian lihat video aku mancing, aku pakai belt gitu. Terus beltnya di belakangnya ada pegangan buat orang megangin aku. Kalau misalnya aku lagi mancing, takutnya aku ketarik gitu. Tapi kalau misalnya kekuatan ikannya udah mulai berkurang, baru aku dilepas gitu. Karena aku udah bisa udah bisa narik lebih kuat gitu. Dulu tuh ya, waktu aku suka ketombean itu malu banget deh. Kayak kan aku kan pendek ya, jadi udah pasti orang-orang ya ngelihat kepala aku tuh jelas gitu loh, karena kepala aku kan pasti di sininya mereka kan, kayak tinggi aku kan, aku petit banget nggak tinggi gitu. Terus kalau misalnya lagi ketombean gitu, udah pasti langsung kelihatan ketombe aku gitu sama orang yang lebih tinggi dari aku, jadi malu banget. Makanya aku seneng banget pas ada Sunsilk anti ketombe, bener-bener ketombe hempas banget, rambut sehat totalitas. Jadi bersih gitu kulit kepalanya, wangi lagi. Itu yang paling aku suka ya. Sunsilk tuh wangi banget. Jadi kita rambutnya tuh kayak wangi. Wangi tuh harus ya buat aku ya. Kayak terserah deh mau make upan kek, mau catokan kek, tapi wangi tuh harus kudu. Cewek tuh wajib wangi menurut aku. Nah, jadi tuh seneng banget lah aku sekarang kegiatan outdoor yang kadang rambut aku keringetan seharian gitu pakai topi. Tapi aman, gak ketombean gak muncul. Terus kena panas dan kena air laut, rambut aku juga aman, gak kering, gak bercabang. Bener-bener kayak sehat banget, seneng banget. Oke, love banget aku sama Sunsilk. Oke, alis, sekarang aku mau pakai eyeshadow. Aku pakai eyeshadownya yang kayak gini, krim gitu, karena biar lebih simple aja. Terus kita blend kayak gini. Udah, terus jepit bulu mata pakai maskara. Bisa selesai deh. Jadi hari ini aku nggak kontur muka aku ya, karena yang tadi aku bilang aku kegiatannya outdoor, terus ada meeting juga, jadi kayaknya nggak perlu makeup yang terlalu tebel gimana gitu. Yang penting nggak pucet aja. Jadi blush on kayaknya. Aku udah pakai maskara, tadi udah pakai lip tint sedikit, tambahin aja dikit. Dah. Gitu aja kali ya hari ini ya. Kayak biar gak kering tambahin lip balm deh. Ini aku suka banget lip balm ini. Dah, gitu aja. Jadi deh makeupnya. Sama rambut. Happy banget deh aku sama rambut aku sekarang. Karena benar-benar sehat. Terus kulit kepalanya juga bersih tanpa ketombe, nggak khawatir lagi kalau mau panas-panasan dan kegiatan outdoor, terus mau kena air laut atau apa, nggak kering, nggak bercabang, dicatok setiap hari juga sehat. Happy banget sama Sunsilk anti ketombe. Ketombe hempas, rambut sehat totalitas.
And now I'm ready to go. Bye. Oke. Ini adalah janji kita. 3 aja dulu. Untuk kuahnya. mau dong kuahnya. Kita akan makan bakso. Ini bakso yang kuahnya lumayan kental banget. Best banget. Pakai saus. Ini kecap. Pakai saus gak sis Anda? Aku pakai sambal aja. Kakak sama Apa? teh tawar. Nggak boleh. Teh tawar. Aku teh tawar panas kalau aku. Oh. Ini bakso apa sih? Bakso apa namanya sis? Bakso Solo gitu ya? Bakso apa sih? Solo gitu. Heeh. Kita coba ya. Saya akan racik kuahnya. Terinspirasi dari mukbang-mukbang yang ada di TikTok. Thank you TikTok karena kamu membuat aku selalu lapar. Mati. Malam-malam lagi lapar. Malam-malam lagi laparnya. Ya karena salah juga gue sih nontonnya malam-malam. Ini bukan salah TikTok salah gue. Mbak pakai kecap kita aja Mbak. Kecap? Iya ini biar bukanya enggak. Kita racik dulu. Ini baru kali ini loh gue makan bakso kuahnya sekental ini. Tapi kayak enak deh. Kayak rusuk-rusuk gitu. Coba ya sambalnya bisa sepedas apa. Suka udah. Belum, kan kita mau pakai jeruk yang kita petik. Betul. Sambalnya enak banget. Sumpah. Gue harus pakai jeruk yang gede apa yang kecil? Cobain aja. Cobain yang gede. Ini yang saya petik sendiri di rumahnya Mei. Enak banget ya. Aduh. Sambalnya juga enak. Jangan lupa ada kerupuknya nanti kita. Oh iya benar. Ada kerupuk dan pangsit. Gimana? Ada yang kurang? Kurang asem. Luar biasa sekali ya. Kita by the way abis latihan free dive. Jadi kita deserve ini. Iya dong. Terus kita tuh nggak makan udah dari jam 10 ya nggak? Jam 10 nggak makan. Karena nggak boleh makan kalau free dive. Iya, dan makannya tadi saya cuma putih telur sama roti gluten free itulah. Apa racikan lu sis? Aku cuman sambal dan lime. Gila, Jeruk. gue sambal, kecap. Karena udah ada asam-asamnya kan, nggak usah pakai cuka lagi. Kamu tim apa? Tim bihun. Oh iya dong. Kita sesama tim bihun. Kita tim bihun. Nggak ada tuh mie kuning. Nggak ada mie kuning. Coba ya kita akan coba dari bihunnya. Saya akan coba dari sini. Bunyi itu aja gue mau yang kayak di mukbang gitu. Gila. Ini adalah kenikmatan yang kita tunggu dari tanggal berapa nggak tahu. Ini kita udah ngomongin kayak seminggu yang lalu. Nggak ada yang lebih ya? Lebih. Pas kita di Bali kita kan nontonin mukbang itu. Baksonya sih cobain. Kita cobain baksonya. Hmm. Udah nyobain bakso? Udah mandi keringetan lagi kita. Enak kan? Enak. Enak baksonya. Enak. Halus. Pas. Kenyal gitu ya kan? Gila gue gila sambal nih soalnya, sorry ya. Ini baksonya enak sih. Enak lah. Pokoknya ini di daerah Fatmawati tadi. Kita belinya. Jangan lupa sih ada ini. Tenang. Ada pangsit juga. Tahu gak sih kita tuh selalu makan sehat, jadi ketemu makanan ginian ya Allah. Kayak Tumben surga. banget ya? Tumben banget, nggak apa-apa kan kita udah latihan free dive sampai lama. Dan belum makan ya pagi. Kenikmatan. Enak banget ya Allah.
celup dikit. Enak banget. Selamat mencoba ya. Maaf kalau yang lagi diet, mohon maaf. Dan kalau yang nggak lagi diet langsung beli aja cepetan. Ini tips sehat kamu. Apa? Tips sehat aku adalah kalau mau makan enak diimbangi dengan olahraga. Kalau nggak olahraga makannya harus dijaga. Gitu. Karena kita udah kayak mau jadi atlet free dive. Jadi kita harus makan yang banyak. Udah, kita mau menikmati makan kita dulu. Bye sis. Bye. Hai guys, karena aku mau traveling lagi, aku mau kasih lihat kalian what's in my diving bag. Koper diving aku isinya apa aja. Dan banyak banget bawaannya kalau diving. Tada! Pertama ada booties. Ini sebelum pakai fins kita pakai boots dulu supaya kakinya nggak sakit dan supaya lebih pas ukurannya. Habis itu kedua ada wetsuit aku. Ini wetsuitnya aku atas bawah ya. Ini sama ada celananya juga. Baju divingnya. Baju berenang biasa ini buat daleman baju diving biasanya. Karena kan kalau di atas kapal kalau kita lagi surface interval jaketnya dibuka kan. Jadi aku suka pakai daleman ini. Habis itu ada ini, ada sarung tangan. Aku kalau diving suka pakai sarung tangan supaya mencegah tangan aku kena fire coral atau kena koral-koral yang tajam atau kena ubur-ubur. Habis itu ada papan tulis untuk aku berkomunikasi sama temen aku. Jadi ditempel di sini gitu, ditempel gini. Jadi kalau misalnya perlu ngomong atau perlu nulis udah ada. Terus ada ini, ada tongkat. Ini gunanya nomor 1 untuk manggil temen sih. Jadi kalau misalnya aku mau manggil temen aku tinggal kayak tong 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 gitu. Atau buat pegangan juga kalau misalnya ada arus, bisa nyangkutin tongkatnya ke batu atau ditancepin ke pasir gitu buat kita pegangan supaya nggak kebawa arus gitu. Habis itu ada masker aku. Aku itu barang-barang perintilannya pasti warnanya kalau nggak pink lilac. Aku suka banget soalnya warnanya. Ada apa ini? Oh, ini ada divecom aku. Jadi kalau kita diving, divecom itu tuh udah kayak nyawa. Kalau nggak pakai divecom tuh jangan ya. Jadi harus punya ini. Itu untuk ngebaca kedalaman kita. Terus untuk ngasih tahu kita kapan waktunya safety stop. Terus kita deko atau enggak. Terus juga ada kompasnya di sini. Jadi benar-benar berguna banget. Ini udah benar-benar kayak nyawa deh. Ada regulator. Regulator aku udah punya sendiri supaya lebih aman. Jadi ini aku kalau diving bawa regulatorku sendiri. Dan ini ada BCD aku. Ini aku juga BCD udah punya sendiri. Dan ini aku punya warna lilac biar matching sama masker aku. Terus ini ada apa ini? Oh, alat mandi aku. Ada pasta gigi, ada sabun, deodoran aku, dan ada sampo aku. Aku pakai Sunsilk anti ketombe. Kalian pasti udah tahu kalau aku emang pakai ini setiap hari. Kenapa? Karena ini tuh ada 2 fungsi. Ada anti ketombe dan juga ada anti rontok. Jadi rambut itu nggak akan rontok, kuat, sehat, dan juga lembut banget. Karena kan kalau misalnya aku diving, itu kan aku tuh jarang banget bilas rambut ya. Biasanya kita nyebur ke laut terus naik ke kapal, kita nggak bilas, didiemin rambutnya kena matahari, kena panas, terus kena air laut, kering, terus kadang kulit kepalanya jadi berminyak, abis itu ketombean gitu. Jadi aku pakai ini untuk mencegah rambut aku nggak ketombean, kulit kepala aku sehat dan tetap kuat dan halus walaupun kena air laut terus. Jadi kalian bisa lihat ya, kulit kepala aku tuh bersih banget. Terus rambut aku tuh halus banget walaupun aku hobinya di laut. Terus lembut banget berkat Sunsilk anti ketombe. Jadi kemana-mana aku pasti selalu bawa ini. Panas-panasan tapi rambut harus tetap bagus. So itu dia what's in my diving bag. Bener-bener banyak banget sih dan lumayan ribet ya kalau tripnya scuba diving. Tapi seru banget dan worth it. So ditunggu ya aku akan trip kemana. Bye. Banyak banget emang yang bilang berat badan aku tuh kekecilan banget. Dan teman-teman aku juga yang ketemu aku langsung kaget karena aku kurus banget. Tapi karena pekerjaan aku itu selalu di depan kamera. Dan asal kalian tahu kamera itu tuh kadang jahat. Kamera film atau kamera series itu membuat tubuh kita itu kelihatan lebih berisi. Jadi kalau misalnya aku berat badannya tuh misalnya kayak
waktu dulu gitu ya, 49 atau 45, itu aku masih kelihatan gemuk di kamera. Makanya orang-orang tuh kalau nonton aku di film terus ketemu aku langsung, pasti komentarnya, hah kok di film gemuk banget, aslinya kecil. Nah aku tuh males digituin, dan aku juga jadinya nggak pede setiap aku di depan kamera. Akhirnya aku memutuskan untuk menurunkan berat badan aku. Tadinya target aku itu cuma sampai 39-40, cuma memang agak kebablasan mungkin karena metabolisme aku udah lebih baik ya. Jadi sekarang di 37-38. Cuma ketika aku di depan kamera, aku ngerasa badan aku pas. Terus aku ngerasa lebih pede di depan kamera. Kemarin pas aku preview film aku ngerasa badan aku pas di situ, nggak kelihatan gemuk, nggak kelihatan kekurusan juga gitu. Memang kalau orang ketemu aslinya kayak, hah kecil banget gitu. Bahkan tukang jahit aku juga nggak percaya lingkar pinggang aku sekarang tuh cuma 55 sampai 56 cm dari 69 sampai 70 cm. Jadi turun pinggang aku tuh jauh banget. Dan ternyata aku emang tipe orang yang kalau kurus itu langsung nyusut di pinggangnya. Tapi aku nyaman dan aku sehat. Jadi aku senang-senang aja ngejalaninnya dan punya badan 37 sampai 38 kilo. Terus juga I have a round face. Aku tuh mau sekurus apapun tetap aja muka aku tuh chubby. Jadi aku ngerasa nggak bermasalah dan nggak kelihatan kempot atau kelihatan nggak sehat gitu. Yang paling penting tuh sehat. Aku udah nggak pernah GERD lagi, udah nggak pernah migrain. Terus kalau mens juga udah nggak pernah sakit, nggak tahu kenapa semenjak makan sehat tuh badan aku lebih fit, nggak pernah ke UGD lagi. Jadi yang paling penting di saat menjalankan diet itu bukan angka timbangan, tapi kamunya tuh juga sehat. Jadi aku nyaman sama berat badan aku sekarang.